Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada 24 Februari 2022 atau 2 tahun lebih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Perang bisa berlangsung lama karena banyaknya pihak yang berkepentingan, termasuk mereka yang paling diuntungkan dari adanya perang. Perang Rusia dan Ukraina masih belum menemukan titik damai. Namun, berlanjutnya perang antara kedua negara tersebut justru menguntungkan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa. Amerika Serikat secara terang-terangan mendukung Ukraina. Dukungan terhadap Ukraina justru menciptakan ribuan lapangan kerja, termasuk bagi warga AS. Beberapa orang mungkin mengklaim bahwa bantuan AS lenyap ke dalam kubangan korupsi Ukraina yang tidak terkendali. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 90% dana bantuan Ukraina tidak benar-benar dikirim ke Ukraina. Sebaliknya, dana ini tetap berada di Amerika Serikat. Tempat kontraktor pertahanan terkemuka telah menginvestasikan puluhan miliar dolar di lebih dari 100 fasilitas manufaktur industri baru, menciptakan ribuan lapangan kerja di setidaknya 38 negara bagian secara langsung, dengan subkomponen penting bersumber dari seluruh 50 negara bagian. Hampir sebuah amunisi yang paling diandalkan Ukraina dibuat sepenuhnya di AS, mulai dari lembing buatan Alabama hingga sistem peluncuran berganda terpadu atau GMLRS buatan West Virginia, Arkansas, dan Texas. Belum lagi barang-barang yang lebih murah seperti peralatan penglihatan malam, pasokan medis, dan amunisi senjata ringan, semuanya dibuat di AS. Bantuan tambahan apapun untuk Ukraina kemungkinan hanya akan lebih membantu perekonomian AS, karena pengiriman senjata sebelumnya sebagian besar merupakan persediaan lama dan persediaan yang sudah ada daripada persediaan baru. Uni Eropa. Pecahnya perang besar-besaran di Ukraina memaksa sejumlah besar warganya pindah ke negara lain dan memulai hidup baru di sana. Menurut kantor Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, pada akhir 2022, hampir 8 juta warga Ukraina berada di luar negeri, dan sekitar 5 juta diantaranya berada di negara-negara Uni Eropa. Negara-negara Eropa menerima pengungsi Ukraina, memberi mereka status perlindungan sementara dengan hak untuk bekerja, akses terhadap pelayanan kesehatan, sistem pendidikan, dan tunjangan sosial lainnya. Program serupa juga diperkenalkan di banyak negara lain di dunia. Menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, Uni Eropa telah menghabiskan hingga 37 miliar euro atau sekitar 634,85 triliun rupiah untuk mendukung pengungsi dari Ukraina. Angka ini sangat tinggi, namun jumlahnya sekitar 0,2% dari PDB Uni Eropa. Meskipun sekilas nampaknya peningkatan jumlah pengungsi telah menjadi tantangan bagi perekonomian masing-masing negara, namun setelah menganalisis tren ekonomi dan data pengeluaran warga Ukraina di luar negeri, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan jangka pendek, dalam jangka menengah terdapat sejumlah tren ekonomi positif bagi negara-negara yang telah menerima warga Ukraina. Warga Ukraina menghabiskan uang di luar negeri untuk pembelian produk makanan, transportasi, sewa rumah, hiburan, dan lain-lain. Peningkatan jumlah konsumen berdampak positif pada usaha kecil dan menengah sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sehubungan dengan pertambahan penduduk, permintaan pangan meningkat, jumlah pengunjung restoran dan kafe meningkat,
Semakin banyak orang membeli barang elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, dan sepatu, dan lain-lain. Warga Ukraina menikmati manfaat dari negara tempat tinggalnya dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan lokal. Menurut Bank Nasional Ukraina, pengeluaran warga Ukraina di luar negeri pada 2022 berjumlah 2 miliar US dollar per bulan atau sekitar 31,42 triliun rupiah, 3 kali lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perlu dicatat bahwa banyak warga Ukraina menutupi pengeluaran tertentu dengan tabungan di Bank Ukraina menggunakan kartu untuk pembayaran atau penarikan tunai. Polandia dan Jerman menjadi pemimpin di antara negara-negara dalam hal jumlah pembayaran non-tunai. Di Polandia, angka ini menyumbang 28% dari total jumlah operasi dan di Jerman 10%. Sumber lain untuk membiayai pengeluaran para pengungsi adalah gaji yang diterima di negara tempat tinggal sementara mereka. Dampak terhadap perdagangan retail paling terasa pada perekonomian Polandia, Republik Ceko, dan Estonia. Studi IMF memperkirakan bahwa pada tahun 2026, kontribusi warga Ukraina terhadap perekonomian Estonia, Polandia, dan Republik Ceko akan mencapai 2,2% hingga 2,3%. Di Jerman, 0,6% hingga 0,65%. Menurut riset sosiologi terbaru, menyebutkan bahwa 37 pengungsi Ukraina ingin tinggal secara permanen atau setidaknya selama beberapa tahun setelah berakhirnya perang di negara pemberi suaka. Diperkirakan bahwa di bawah pengaruh peningkatan jumlah pekerja dari Ukraina, lapangan kerja di Uni Eropa dapat meningkat sebesar 0,4%. Dampak yang paling parah akan terjadi di Republik Ceko, yakni 2,2%, Polandia dengan 2,1%, Estonia yakni 1,9%, dan beberapa negara lainnya yakni 1% hingga 1,5% di Hongaria, Latvia, Slovakia, Lituania, dan Rumania.